Timor, pulau dengan beragam suku dan budaya yang tinggal di dalamnya. Setiap sudut daerah di pulau ini memiliki kekhasannya masing-masing. Ada satu tradisi yang dari turun-menurun dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat saat musim tanam dimulai. Jadi mereka akan berburu babi. Kenapa harus berburu babi? Karena babi di sini dianggap sebagai hama. Jadi diadakanlah pesta berburu babi bersama masyarakat. Udah ramai banget suaranya. Pesta berburu babi merupakan tradisi masyarakat desa Fatulika ketika akan menghadapi awal musim penghujan. Seluruh laki-laki berkumpul ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Start perburuan dilakukan di puncak bukit. Bagian puncak dipilih karena dianggap sebagai titik tengah yang berada di antara perkebunan masyarakat desa Fatulika. Ayo, Mbak. Di sini, di tempat saya berdiri, ini adalah titik awal kita akan berburu babi. Jadi sistemnya dibagi beberapa tim, dibagi beberapa kelompok. Karena kalau kita mencari babi nggak mungkin kita berisik. Yang kedua karena memang ini perlombaan. Jadi siapa yang duluan dapat babi, dialah yang berhak memperoleh hasilnya. Pemburu dibagi menjadi beberapa tim. Masing-masing tim ditentukan dari kedekatan hubungan darah atau tempat tinggal. Setiap tim akan saling berkompetisi menjadi yang paling pertama menemukan target buruan. Strategi dan kekompakan menjadi modal utama keberhasilan. Ini jadi saya sama tim lagi mau mencari jejak babinya. Tapi yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus melepas anjingnya dulu supaya dia mencium aroma babinya di mana dan kita ikutin arah anjingnya mengarah kemana. Masa penghujung bulan kemarau atau sebelum masa tanam dimulai menjadi waktu ideal pesta ini dilaksanakan. Tujuannya agar hasil tanam yang baru akan semakin terhindar dari gangguan hama babi hutan. Perbukitan terjal menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Stamina dan daya tahan fisik semakin teruji. Tentunya berbeda dengan masyarakat desa Fatulika yang telah terbiasa naik turun bukit setiap hari untuk berkebun. Jadi dia menggali untuk cari cacing di bawah. Makan? Iya, makan. Oh, ini kita sudah menemukan jejak babinya. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini tidak berbentuk telapak. Dia hanya berbentuk gali-galian bekas dia mencari makan. Karena dia makanannya itu cacing yang ada di bawah tanah. Waktu pesta berburu biasanya dilakukan siang hari menjelang sore. Mereka meyakini babi hutan di waktu seperti ini belum terlalu liar pergerakannya. Hal ini mengacu pada sifat babi hutan yang nokturnal. Hewan buruan kita kali ini memang aktif mencari sumber makanan di malam hari. Alam tropis dan perbukitan menjadi habitat alami babi hutan bersarang. Karakter pepohonan dan belukar yang lebat menjadi surga bagi mereka bersembunyi. Para anjing yang terlatih di desa ini memang sangat peka dengan keberadaan babi hutan. Ketika target ditemukan, seketika anjing-anjing ini membentuk formasi untuk menutup akses babi melarikan diri. Jadi ini adalah perburuan babi. Yang nangkep babinya duluan adalah anjing-anjing yang tadi dibawa. Jadi setelah sudah dikerubungin anjing, baru nanti akan ditombak. Tadi dapat di mana Pak babinya Pak? Di semak-semak. Oh di semak-semak. Dia lagi cari makan? Ya lagi sepertinya lagi istirahat. Oh terus langsung anjingnya duluan yang datang? Ya, kita langsung sama anjing. Tangkapan pertama biasanya mendapat perlakuan khusus.
Para pemburu akan berkumpul sebagai simbolis penghormatan kepada tim yang mendapatkan. Babi hutan yang ditangkap mati biasanya langsung diolah agar dagingnya tidak busuk. Enak juga dimakan. Nah, sambil nunggu babinya dibersihkan lalu diolah, saya lagi mau bantuin mamanya di sini ngupasin singkong untuk nanti diolah lagi menjadi pengganti nasi. Tuh dikupas. Nggak usah dipotong ya mama ya? Iya. Tidak usah. Mau nanya apa? Hah? Bentar ya. Singkong menjadi salah satu hasil kebun yang banyak dijumpai di desa ini. Sebagai sumber karbohidrat, singkong seringkali dijadikan makanan alternatif selain nasi yang sangat digemari. Oh, dilepas. Keharmonisan dan kekeluargaan yang erat sangat terpancar dari kegiatan pesta berburu babi ini. Tua, muda, berkumpul agar kesinambungan budaya tetap bertahan. Ditutup dengan makan bersama, semakin menambah kemeriahan pesta ini. Tahu nih. Apa rasanya mama? Apa? Itu rasa enak. Enak tuh itu. Lebih enak lawar dibanding daging. Iya. Rasa beri. Enak ya. Enak. Masyarakat sini memang lebih suka si lawar ini, lawar jeroan dibandingkan sama daging babinya. Dan biasanya kalau misalnya dagingnya itu dipotong-potong lalu dibagikan dibawa pulang. Kalau lawarnya ini dimakannya rame-rame. Walaupun tidak begitu banyak, cuma ini cukup loh untuk semuanya menikmati. Enak ya mama? Iya. Enak. Oh. Ini aku sudah makan. Ayo. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ramang-Ramang, kawasan kars terbesar kedua di dunia, menjadi destinasi petualangan saya di Sulawesi Selatan kali ini. Di balik keindahan gugusan Batu Kapur ini, menyimpan cerita tentang kehidupan suku Bugis yang mendiami Kampung Berua. Hanya ada satu akses menuju kampung termuda di Kabupaten Maros ini, melalui Sungai Putih yang membelah hutan bakau. Ketika kita main di bakau, pasti yang teringat adalah pohon nipah. Nih kayak sekarang saya sama Ibu Rahma dan juga Ibu Yati mau mencari nipah, tapi yang mau kita manfaatkan adalah bagian daun dan juga tunas mudanya. Mau tahu seperti apa? Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Nipah memiliki habitat terbaik di daerah pasang surut dekat tepi laut seperti di Sungai Putih ini. Memiliki rasa yang nikmat dan bisa tumbuh sepanjang tahun, membuat masyarakat Kampung Berua sering mencari tanaman nipah ini. Bagian tunas bunga nipah yang sering dimanfaatkan untuk konsumsi, namun tidak mudah untuk mendapatkannya. Saya dapetin ini yang namanya pucuk barunya nipah. Ini adalah tunas yang nantinya akan menjadi bunga, terus akan berbuah seperti ini. Seperti halnya nipah, tude atau kerang bakau juga banyak ditemukan di area bakau. Untuk mencapai lokasi tude, kami harus menyusuri Sungai Putih menggunakan perahu. Karena tude banyak ditemukan di tengah bakau yang tidak diakses melalui jalur darat. Biota penghuni hutan bakau ini hidup membenamkan diri di lumpur. Oh, dapat! Coba lihat, Bu. Oh, begini ya. Nih untuk mencari tude biasanya emang kita harus di bakau-bakau, jadi agak-agak sulit nih carinya. Hewan bernama latin Geloina ini juga berperan menyuburkan mangrove karena bisa memakan plankton di perairan sekitar bakau. Kurang dari 30 menit, kami sudah mendapatkan hasil yang lumayan.
nanasnya sudah siap, ininya juga sudah siap, tudenya tinggal kita olah menjadi, kalau di sini namanya apa Bu? Lawar. Nah ini semua sudah siap bahan-bahannya. Bagaimana Bu jadi proses pertamanya? Butuh waktu sekitar 30 menit untuk merebus tude agar cangkangnya yang keras terbuka. Sayur lawa hanya membutuhkan kelapa dan bawang putih sebagai pelengkapnya. Untuk menambah gurih olahan sayur lawa, bawang yang sudah ditumbuk halus ditambahkan dalam kelapa sangrai. Khusus untuk tunas nipahnya, jadi setelah dipotong-potong ini harus direndam dulu 1 malam dan direbus. Fungsinya itu untuk membuang getah-getah yang ada di sini dan membuang rasa pahitnya. Jadi lebih enak pada saat nanti dicampurin sama tude dan juga sangrai kelapanya. Selanjutnya, semua bahan dicampur menjadi satu dan dikukus menggunakan pasongkolan. Olahan kombinasi tude dan bunga nipah menjadi alternatif bagi masyarakat Rambang-Rambang sebagai penyedap rasa. Kayak ini Bu, kayak ati ampela ayam. Kandungan lemak dan protein tinggi dalam tude setara dengan daging sapi, sehingga baik untuk ketahanan tubuh.